Tidak ada yang tahu. Sebuah taruhan di atas lantai dojang bisa menggetarkan dua hati. Bara hanya ingin bekerja dengan tenang, menjaga kehormatan dan keyakinannya kepada Allah. Namun hari itu, seorang perempuan angkuh berkata lantang, "Jika kau menang, kau harus menikah denganku." Siapa sangka kemenangan itu justru membuka pintu ujian, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang harga diri, keimanan, dan masa lalu yang bangkit menuntut. Jika kisah ini sampai ke hati dan membuka mata, jangan lupa tekan like agar semakin banyak yang meyakini bahwa kehendak Allah selalu lebih indah dari rencana manusia. Pagi di Seoul masih diselimuti kabut tipis ketika Bara menutup pintu kamar sempitnya di lantai 3 asrama pekerja migran. Lelaki itu menarik napas pelan, merapikan kerah jaket usang yang selalu ia pakai kemanapun pergi. Bekas-bekas luka di tangan kirinya menunjukkan masa lalu yang tak banyak ia ceritakan. Masa lalu yang dulunya penuh sorakan arena, bukan klakson jalanan. Ia berjalan melewati koridor yang sepi, sandal para pekerja lain berjejer di depan pintu, dan bau kopi saset bercampur dinginnya pagi menyambut langkahnya. Sebelum menuju garasi, Bara berhenti di pojok ruangan kecil yang ia sulap menjadi tempat sujud. Di sanalah ia memulai hari, menunduk khusyuk, menyebut nama Allah tanpa suara, memohon agar hatinya tetap tenang sekalipun hidup tak selalu lunak. Bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Kim bukan cita-citanya. Ia pernah menjadi kebanggaan perguruan pencaksilat di kampungnya. Pernah merasakan digenggam erat tangan para santri ketika mereka meminta diajari jurus baru. Tapi nasib memaksanya berangkat jauh dari tanah kelahirannya. Sekarang, ia hanya memegang setir mobil hitam yang mewah, mengantar seorang gadis kaya bernama Kim Yuna kemanapun ia mau. Hidup berubah drastis, tapi adzan subuh tetap ia dengar dalam hati, dan itulah yang bertahan. Mobil keluarga Kim seperti biasa sudah menunggu di garasi rumah besar bergaya modern minimalis itu. Bara membuka pintu depan, mengecek bahan bakar, membersihkan sisa debu yang hampir tak terlihat. Baginya, rapi bukan soal dilihat orang, tapi soal menjaga amanah. Tepat pukul 6:05, pintu utama rumah terbuka. Suara tumit sepatu membentur lantai marmer terdengar ritmis. Itulah Kim Yuna, putri satu-satunya keluarga Kim, atlet taekwondo nasional, dan gadis dengan tatapan dingin seperti ujung pedang. Tubuhnya tegap, rambut hitamnya diikat ketat, dan dagunya sering terangkat seakan dunia ada di bawah telapak kakinya. "Pagi," ucap Bara pelan sambil membukakan pintu belakang mobil. Tidak ada balasan. Yuna hanya mengangguk tipis, meletakkan tas olahraga di sampingnya, lalu menatap layar ponsel tanpa menoleh. Bara duduk di kursi depan, menyalakan mesin, dan mengemudi tanpa suara. Jalanan masih sepi. Langit abu-abu menggantung seperti menunggu sesuatu pecah. Yang Yuna lihat dari pantulan kaca hanya wajah seorang sopir biasa. Tapi kenyataannya, ada sesuatu yang membuatnya sulit mengabaikan lelaki itu. Ketika orang lain terburu-buru, Bara tetap tenang. Ketika ia meledak marah karena jadwal latihan berubah mendadak, Bara hanya menunduk dan berkata, "Baik, Nona." Tanpa membalas, tanpa membela diri. Dan itu mengganggunya. "Kenapa kau selalu seperti itu?" Suara Yuna tiba-tiba terdengar. Dingin tapi ada sedikit rasa penasaran. Bara mengerjap, tetap fokus pada jalan. "Seperti apa, Nona?" Diam. Tidak pernah membantah. Manusia normal pasti marah kalau diperlakukan seenaknya. Bara tersenyum tipis, hampir tak terlihat. "Saya di sini bukan untuk melawan, tapi menjalankan pekerjaan. Selama tidak melanggar ajaran Allah dan tidak merendahkan martabat, saya menjalani." Jawaban itu membuat Yuna terdiam. Bukan karena ia terharu, tapi karena ia tak mengerti. Baginya, dunia adalah tempat di mana kau harus bertarung, memukul lebih dulu, atau kau yang jatuh. Di dojang tempat latihan, Bara menunggu di luar seperti biasa. Ia duduk di bangku kayu, menunduk membaca halaman demi halaman mushaf kecil yang selalu ia bawa. Dari dalam terdengar teriakan, hentakan kaki, dan suara pelatih meneriakkan komando. Hujan mulai turun perlahan. Bara tetap di sana, tidak beranjak. Di balik kaca,
Yuna memperhatikannya. Tangannya mengepal, antara kagum dan jengkel. Bagaimana mungkin seorang mantan atlet pencak silat? Ya, dia tahu itu dari manajer ayahnya. Bisa hidup seperti air yang tak bersuara? Kenapa ia tak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya? Pertanyaan itu tumbuh, menjadi bara kecil yang sebentar lagi akan menyulut api. Dan disinilah bab ini berakhir. Dengan Yuna berdiri memandang bara dari balik kaca basah hujan, matanya menyimpan satu keputusan. Lelaki itu harus ia goyahkan, ia jatuhkan, atau ia pahami. Hujan sudah berhenti ketika latihan taekwondo selesai sore itu. Langit Seoul memerah, mencerminkan tubuh para atlet yang letih setelah menendang, membanting, dan meneriakkan semangat ratusan kali. Kim Yuna berjalan keluar dari dojang dengan napas masih berat. Seragam dobok putihnya basah oleh keringat, rambut menempel di pelipisnya. Para junior menunduk hormat ketika ia lewat. Ia tak membalas. Tatapannya hanya terarah pada sosok yang duduk diam di bawah pohon pinus di halaman depan, membaca mushaf kecil yang sama seperti pagi tadi. Bara menutup mushaf dengan tenang saat Yuna mendekat. Ia berdiri, merapikan posisinya. "Apakah latihan sudah selesai, Nona?" tanyanya sopan. Ada jeda panjang. Wajah Yuna sulit dibaca, seperti ada sesuatu yang mendidih di balik tatapan tenangnya. "Kau pernah bertarung di arena, bukan?" Suaranya lirih tapi tajam. "Saya pernah berlatih pencak silat," jawab Bara. "Bertarung hanya ketika harus." "Lalu kenapa sekarang hanya duduk, mengemudi, dan menunduk?" "Kau bukan pria lemah. Aku tahu itu." Yuna berjalan mendekat. Langkahnya mantap. "Apa kau takut menunjukkan siapa dirimu sebenarnya?" Bara terdiam sejenak sebelum menjawab. "Tidak semua kemenangan harus terlihat oleh mata, Nona." Jawaban itu bagaikan pisau tumpul yang justru melukai lebih dalam. Yuna mengepalkan tangan. Ia tidak suka diabaikan. Tidak suka jika kata-katanya tidak mengguncang lawan bicara. "Aku menantangmu," ucapnya mendadak. Suaranya menggema di halaman kosong itu. "Besok, di dalam dojang, kau dan aku. Kalau kau menang, kau boleh meminta apa saja dariku." Bara memandangnya dengan mata yang tenang. "Untuk apa saya bertarung dengan Nona?" "Karena aku ingin tahu, apakah ketenanganmu itu nyata atau hanya topeng pengecut." Yuna mendekat hingga hanya sejengkal dari Bara. "Atau, kau takut dikalahkan oleh seorang perempuan?" Bara menghela napas. Ia tidak tersinggung, tidak terlihat marah. Kehormatan tidak diukur dari menang atau kalah melawan perempuan. "Tapi baiklah, jika ini membuat hatimu tenang, saya terima." Namun Yuna belum selesai. Bibirnya melengkung, dingin dan tajam. "Dan satu hal lagi. Jika kau berhasil mengalahkanku, kau harus menikah denganku." Dunia seakan berhenti sejenak. Angin diam. Daun pinus tak bergerak. Bara terpaku, bukan karena malu, tapi karena ucapan itu terlalu ganjil untuk disertai tatapan setegas itu. Ia menunduk pelan, bukan merendah, tapi menimbang. "Pernikahan bukan permainan, Nona." Suaranya pelan namun tegas. "Itu bukan hadiah dari kekalahan atau kemenangan." Yuna mendekat lebih jauh. Wajahnya hanya sedetik dari tatapan Bara. "Justru karena itu, buktikan. Jika kau menang, tolak aku di depan semua orang. Kalau kau kalah, kau tunduk." Pilihannya sederhana. Dalam hati Bara, ia menyebut nama Allah tanpa suara. Bukan meminta kemenangan, hanya meminta agar dirinya tidak tergelincir oleh kesombongan atau hawa nafsu. Setelah keheningan panjang, ia mengangguk. "Saya terima." Kata-kata itu keluar begitu pelan, tapi cukup untuk membuat dada Yuna berdebar lebih dari semua pertarungan yang pernah ia jalani. Keesokan harinya, kabar itu telah menyebar di antara para murid dojang. Mereka tertawa, sebagian mencibir, sebagian tidak percaya. Seorang sopir asing menantang petarung terbaik tim nasional? Mustil. Namun mereka tetap datang, bukan untuk mendukung Bara, melainkan menyaksikan bagaimana ia dipermalukan. Bara datang dengan pakaian sederhana, bukan dobok,
hanya kaos putih longgar dan celana latihan. Ia melepaskan sandal di depan pintu dojang, masuk dengan kepala menunduk. Tatapan sinis menusuk punggungnya, tapi langkahnya tetap stabil. Di tengah mat, Yuna sudah berdiri. Rambut diikat ketat, mata seperti bilah pisau. "Kau datang," katanya pendek. "Saya datang untuk memenuhi janji." Pelatih senior Kim Won-sok yang mengawasi dari tepi ruangan hanya menghela napas. "Jika salah satu cedera, aku tidak akan ikut campur. Kalian sudah dewasa." Semua murid membentuk lingkaran. Sunyi menyelimuti ruangan. Yuna berdiri dalam sikap siap bertarung. Bara hanya berdiri santai, tangan di samping, tanpa kuda-kuda. Seolah tubuhnya adalah air yang tidak berniat melukai, hanya mengalir mengikuti arus. Pertarungan belum dimulai, namun debaran itu telah memenuhi dada semua yang hadir. Tidak ada yang tahu bahwa langkah Bara ke dalam mat bukan hanya menuju pertarungan, tapi menuju perubahan nasib yang tak bisa diputar kembali. Lantai dojang terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya lampu putih memantul di permukaannya, membuat suasana menegang. Para murid berdiri melingkar, sebagian memegang napas, sebagian berbisik-bisik penuh ejekan. Di tengah ruangan, dua sosok berdiri saling berhadapan. Kim Yuna dengan seragam taekwondo putih dan tatapan tajam, dan Bara dengan pakaian sederhana, berdiri tenang tanpa kuda-kuda. Pelatih Kim Won-sok memberi isyarat dengan tangan. Tidak ada gong. Tidak ada hitungan keras. Hanya keheningan yang memotong udara. Kim Yuna melangkah maju duluan. Nafasnya stabil, tapi sorot matanya dingin. Ia mengangkat kaki kanan, melakukan tendangan apcagi cepat ke arah dada Bara. Suara angin mendesing. Tapi Bara, tanpa mengubah ekspresi, memiringkan tubuh sedikit ke kanan. Tendangan itu tidak mengenai apapun selain udara. Semua murid menarik napas bersamaan. Yuna tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan tendangan dolyo chagi, memutar tubuh, mengincar kepala Bara. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Bara menunduk tipis, membiarkan angin tendangan menyapu rambutnya. Tidak ada benturan, tidak ada balasan. "Bertahan tidak akan menyelamatkanmu," gumam Yuna, mulai tersulut emosi. Bara tidak menjawab. Tapi langkah kakinya bergerak ringan, menghindari setiap serangan seakan ia tahu arah angin sebelum datangnya badai. Ia tidak mengangkat tangan, tidak membuat sikap bertahan. Tubuhnya seperti air, tidak melawan, tapi juga tidak bisa digenggam. Murid-murid mulai gelisah. Apa dia takut? Atau sengaja mempermainkan? Bisik mereka. Yuna menggertakkan gigi. "Jangan meremehkanku," teriaknya. Lalu melompat tinggi, menghantamkan tendangan tornado kick, tendangan favoritnya, memutar cepat, mematikan jika mengenai lawan. Tapi tubuh Bara bergerak setengah langkah ke depan. Tangan kirinya hanya menyentuh pergelangan kaki Yuna, mengalihkan arah dengan lembut. Seperti daun jatuh ke telapak tangan. Bukan menahan, menggiring. Yuna kehilangan keseimbangan, tubuhnya berputar, dan jatuh bertumpu pada satu lutut. Suara bergeseknya dobok dengan lantai menggema, menyayat keheningan. Semua mata membelalak. Bara mundur setapak, memberi ruang. "Bangkitlah, Nona. Saya belum menyentuh kekuatan apapun." Wajah Yuna memerah bukan karena rasa sakit, tapi rasa malu. Ia berdiri lagi. Napasnya kini tidak sehalus tadi. Amarah dan gengsi bercampur, membuat tekniknya semakin agresif. Ia kembali menyerang, kali ini dengan gabungan pukulan dan tendangan. Cepat, tajam, dan mematikan. Tapi Bara tetap seperti angin sepoi, bergerak ringan, tidak membalas, hanya menghindari. Hingga pada satu titik, ketika Yuna menendang tinggi ke arah leher, Bara menggerakkan kaki kanannya, menyapu ringan tumit Yuna. Bukan untuk melukai, hanya meruntuhkan keseimbangan. Tubuh Yuna kembali kehilangan pijakan. Ia terjatuh telentang kali ini. Nafasnya putus. Matanya menatap langit-langit dojang yang samar. Keheningan semakin mencekam. Bara tidak bergerak. Ia berdiri kaku, menunduk hormat tanpa menyentuh Yuna sama sekali. "Maaf jika ini membuatmu terluka."
Saya hanya berusaha menjaga agar tidak ada darah yang tumpah. Yuna mencoba bangkit lagi, namun lututnya goyah. Murid-murid mulai ragu. Pelatih memperhatikan tanpa kata. Bara bahkan tidak berkeringat. Dengan sisa kekuatan, Yuna berdiri. Tapi kali ini, ia tidak menyerang. Ia berdiri diam, menatap Bara lekat-lekat. Di matanya ada sesuatu yang baru, bukan marah, bukan dendam, tapi sesuatu yang lebih berat, pertanyaan. Kenapa? Kau tidak memukulku sekalipun. Suaranya pecah, lirih. Karena pertarungan bukan tentang siapa yang menjatuhkan duluan. Bara menunduk pelan. Suaranya tenang. Tapi tentang siapa yang mampu menahan diri meski bisa menang. Yuna terdiam. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tendangan apapun. Pelatih akhirnya melangkah maju. Cukup. Suaranya berat. Ia menatap Yuna. Lalu Bara. Tidak ada darah. Tidak ada kebencian. Tapi kita semua tahu siapa yang berdiri, dan siapa yang jatuh. Yuna mengepalkan tangan. Bukan karena kalah secara fisik, tapi karena hatinya seperti retak. Ia menunduk. Bukan pada Bara, tapi pada kebenaran. Bara menoleh pada pelatih, lalu mundur perlahan. Tatapannya tidak sombong, tidak puas. Hanya sepi. Dalam hati, ia menyebut nama Allah, memohon agar hatinya tetap bersih, tidak berubah meski semua mata kini mulai melihatnya berbeda. Dan disinilah bab ini berakhir, bukan dengan tepuk tangan atau sorak kemenangan, melainkan dengan senyap yang menggantung. Senyap yang perlahan akan membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada pertarungan. Sepi selepas pertarungan menggantung lama di dojang. Kim Yuna berdiri diam dengan seragam yang masih berdebu. Napasnya belum sepenuhnya stabil. Murid-murid lain ragu untuk mendekat. Seolah ada jarak baru yang tercipta antara sang juara dan kenyataan pahit yang baru menimpa dirinya. Bara sudah berdiri beberapa langkah di belakang, menunduk hormat, bersiap pergi tanpa menoleh. Bara. Suara itu keluar, tidak setinggi biasanya, tanpa nada perintah. Bara menoleh perlahan. Yuna menatapnya. Mata yang tadi menyala dengan ego kini redup, seperti bara api yang hampir padam. Aku sudah kalah, dan aku siap menepati ucapanku. Ia menarik napas, menahan gengsi terakhir yang tersisa. Menikahlah denganku. Hening tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Semua murid yang masih berada di sekitar Mat terdiam. Ada yang menutup mulut, ada yang saling pandang. Tidak percaya bahwa gadis seangkuh Kim Yuna bisa mengucapkan itu tanpa gemetar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah jawaban Bara. Ia menunduk, tidak karena ragu, tetapi karena memastikan kata-kata yang keluar tidak menyakiti. Nona Yuna, ucapnya pelan. Saya menghormati keberanian dan janji Anda. Tapi, saya tidak bisa menerima. Seakan ruangan runtuh secara tak kasat mata. Wajah Yuna menegang. Bukan karena marah, tetapi karena hatinya seperti ditarik paksa keluar dari dada. Kenapa? Suaranya nyaris berbisik, namun terdengar jelas oleh semua yang hadir. Kau menolak, karena aku tidak cukup layak. Bara menggeleng sekali. Tatapannya jujur. Suaranya tak bergetar. Pernikahan bukan hadiah dari taruhan. Bukan balasan dari kekalahan. Itu bukan hal yang bisa disepakati karena ego terluka atau karena mata orang lain sedang melihat. Hubungan suci harus tumbuh dari ketulusan, dari rasa yang diizinkan oleh Allah, bukan dari rasa kalah. Yuna ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Ia berdiri tanpa kata, hanya menatap laki-laki yang baru saja mengalahkannya tanpa kekerasan, lalu menolak tanpa keraguan. Untuk pertama kalinya, suara-suara kemenangan yang biasa ia dengar setelah pertandingan digantikan sunyi yang mencabik. Semua murid membungkuk hormat ke arah Yuna. Bukan karena kemenangan, melainkan karena hormat kepada keberaniannya berdiri setelah terjatuh. Namun, Yuna tidak melihat mereka. Ia hanya menatap lantai dojang, seakan mencari pecahan dirinya yang tertinggal di sana. Bara berpamitan kepada pelatih dan pergi tanpa suara. Saat pintu dojang menutup, barulah Yuna sadar.
Kepergian lelaki itu meninggalkan ruang kosong yang lebih memekakan dibandingkan kekalahan apapun yang pernah ia alami. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu kota Seoul menyala, namun tidak cukup terang untuk menerangi hatinya yang tiba-tiba gelap. Yuna duduk sendirian di ruang latihan yang kini kosong. Lantai kayu dingin menempel di kulit ketika ia melepaskan doboknya perlahan. Suara detak jam di dinding terdengar jelas, menegaskan keterlambatan pengakuan yang ia sendiri tidak mengerti. Apa ini? Rasa kalah? Atau sesuatu yang lain? Gumamnya. Tangannya menggenggam keras ujung sabuk hitam miliknya. Sabuk yang dulu menjadi simbol kejayaan. Malam itu terasa tak berarti. Di luar gedung, Bara berdiri sebentar di bawah lampu jalan. Ia menatap langit malam yang kelabu, menyebut nama Allah diam-diam. Ia tidak bergembira, tidak menang. Yang ia rasakan hanyalah lega, karena ia tidak tergelincir oleh godaan dunia, tetapi juga rasa takut, karena hatinya mungkin perlahan ikut terlibat. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah pergi. Keesokan harinya, suasana berbeda terasa bahkan sebelum matahari naik. Yuna tidak langsung berangkat latihan. Ia duduk lama di depan cermin kamarnya. Rambutnya terurai. Mata sembab yang ia coba tutupi dengan bedak. Namun bukan tangis yang membuatnya begitu, melainkan malam panjang yang ia habiskan untuk berpikir tentang seorang lelaki sederhana, tentang kata hormat, dan tentang sesuatu yang ia tak pernah pelajari di arena taekwondo, kerendahan hati. Ia datang ke mobil lebih pagi dari biasanya. Bara sudah menunggu, seperti biasa. Ia membuka pintu mobil tanpa ekspresi. Namun kali ini, ketika Yuna masuk, ia berkata perlahan, "Selamat pagi, Nona." Yuna tidak menjawab cepat seperti biasa. Ia menarik napas dan berkata lirih, "Pagi, Bara." Tidak ada ketegangan. Hanya hening yang tidak lagi bermusuhan. Mobil melaju di jalan yang basah sisa hujan malam. Tidak ada dialog. Tapi ada sesuatu berubah di udara. Ketika Bara berhenti sejenak di lampu merah, pantulan mata Yuna terlihat di kaca spion. Tatapan itu bukan lagi tajam seperti bilah pedang, melainkan goyah. Seperti seseorang yang baru belajar melihat dunia dari ketinggian yang lebih rendah. Di dadanya, ia berbisik tanpa suara. "Jika kau tidak ingin menikah karena taruhan, tunjukkan padaku, apa itu cinta yang tidak dibangun oleh ego." Dan dari situlah perlahan, tanpa mereka sadari, alur menuju perubahan dimulai. Sejak pertarungan itu, suasana di rumah keluarga Kim tidak lagi sama. Tidak ada lagi tatapan meremehkan dari Yuna kepada Bara. Tidak ada lagi nada perintah tajam seperti sebelumnya. Yang ada kini hanya diam. Tapi bukan diam yang dingin, melainkan diam yang perlahan mencari arti. Namun tenang bukan berarti tanpa riak. Sore itu, Bara baru saja memarkir mobil sepulang dari dojang ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya tertekan. "Ibunda." Dengan tangan sedikit gemetar, ia menggeser tombol hijau. "Ra, pulanglah." Suara ibunya lirih, tersengal. "Ayahmu." Kondisinya makin melemah. Ia sering memanggil namamu di tengah malam. Kalau tak bisa pulang sekarang, paling tidak kirim kabar, biar hatinya tenang. Bara memejamkan mata, seolah menahan gelombang yang tiba-tiba menerjang. Ayahnya, lelaki yang dulu mengajarinya berdiri tegak saat terjatuh, lelaki yang pertama kali membimbingnya menyebut nama Allah, kini terbaring tidak berdaya. Ia ingin menjawab cepat, ingin membeli tiket dan pulang hari itu juga. Namun di sisi lain, kontrak kerja, hutang perjalanan, dan tanggung jawab pada keluarga Kim mengikatnya erat. "Insya, demi Allah, saya akan pulang secepatnya, Bu." Suaranya bergetar. "Tolong jaga ayah sementara." Telepon terputus. Bara menunduk lama. Kedua tangannya menggenggam kemudi seakan ingin mematahkan rasa sesak itu. Dari balkon lantai 2, Kim Yuna memperhatikan. Ia tidak mendengar percakapan itu, tapi melihat cara bodinya tegang dan sorot matanya yang tidak biasa. Itu cukup bagi Yuna untuk tahu sesuatu sedang terjadi. Ia mendekat, dengan langkah yang tidak lagi membawa keangkuhan. "Ada masalah?" tanyanya perlahan. Bara hanya menjawab singkat. "Ayah saya
Sedang sakit. Yuna terdiam. Tidak ada kata-kata sederhana yang bisa terasa tepat. Ia ingin menawarkan bantuan, tapi mulutnya berat. Maka ia melakukan hal yang jarang ia lakukan, menahan diri. Keesokan harinya, Bara memutuskan meminta izin untuk pulang ke Indonesia. Ia menemui Tuan Kim, ayah Yuna, di ruang kerja kayu gelap yang wibawanya seperti udara. Tak terlihat, tapi terasa. Tuan Kim meletakkan berkas, menatap Bara tajam namun penuh wibawa. Ayahmu sakit? Kau ingin pulang? Benar, Tuan. Jika diizinkan. Tuan Kim menghela napas. Kontrakmu masih berjalan. Tapi aku bukan pria yang melupakan asal-usul. Ia berdiri, menepuk bahu Bara. Pulanglah, jaga ayahmu. Tapi ingat, kembali ketika tugasmu belum selesai. Bara menunduk, suara lirihnya hampir pecah. Terima kasih, Tuan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Yuna yang mendengar percakapan dari balik pintu hanya bisa menggenggam jemarinya erat. Ia tidak berani masuk. Ada sesuatu di dadanya yang belum bisa ia jelaskan. Campuran khawatir, takut kehilangan, dan sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam. Namun badai tidak datang sendirian. Di parkiran Dojang pada sore hari yang sama, seorang pria asing menunggu. Postur tegap, rahang keras, mata tajam seperti seseorang yang terbiasa bertarung, bukan sekadar berlatih. Namanya Han Ji-ho, mantan murid senior di perguruan ayah Yuna, kini anggota tim militer khusus Korea. Ketika Bara berjalan keluar dari Dojang, Ji-ho menghadangnya. Kau Bara? Suaranya datar, namun tajam seperti mata pisau. Bara mengangguk singkat. Benar. Ada yang bisa saya bantu. Ji-ho mendekat 2 langkah, berdiri sangat dekat. Aku tahu kau mengalahkan Yuna di Dojang. Tapi aku percaya, kau tidak melakukannya dengan cara bersih. Tatapannya menusuk. Orang-orang bilang kau mantan atlet. Tapi aku curiga. Kau menggunakan sesuatu. Ilmu hitam, ritual, atau entah apa yang kalian sebut dari negerimu. Bara mengerutkan alis, bukan marah. Lebih ketidakpercaya seseorang bisa berpikir sejauh itu. Saya tidak menggunakan apapun. Pencak silat mengajarkan untuk menang tanpa menyakiti. Itu saja. Ji-ho menyeringai sinis. Omong kosong. Ia mendekat hingga napas mereka nyaris bertabrakan. Aku tidak akan diam jika Yuna disesatkan oleh lelaki asing yang berpura-pura suci. Bara menghela napas. Jika Anda ingin membuktikan sesuatu, lakukan dengan terhormat. Jangan menuduh tanpa dasar. Ji-ho tidak menjawab, hanya menatap Bara dengan mata penuh ancaman. Dan di saat tegang itu, dari pintu Dojang, suara lembut terdengar. Ji-ho, hentikan. Yuna berdiri di sana. Matanya menatap Ji-ho dengan dingin. Kalau kau menghormati ayahku, kau tahu Bara tidak seperti yang kau tuduhkan. Mundur. Ji-ho terdiam, tangannya mengepal, tapi ia mundur. Sebelum pergi, ia berbisik ke telinga Bara. Aku kembali untuknya, dan aku takkan berhenti. Malam itu, Bara duduk sendiri di kamar asramanya. Surat kabar, tiket pulang yang belum terbeli, tatapan Ji-ho, dan wajah pucat ayahnya bercampur dalam pikiran. Ia membuka mushaf kecilnya, menyusuri huruf demi huruf, berharap hatinya tidak goyah. Sementara itu, di kamar berbeda, Yuna berdiri di depan jendela. Lampu kota berkedip jauh di bawah. Ia memegang sabuk hitamnya. Tapi untuk pertama kalinya sabuk itu tidak membuatnya merasa kuat. Ia berbisik pelan, seakan takut suaranya terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Bara, jangan pergi terlalu jauh. Aku belum mengerti semuanya. 3 hari setelah kabar dari kampung datang, pagi di Seoul terasa lebih berat dari biasanya. Bara berdiri di depan koper kecil yang sudah ia siapkan semalam. Hanya berisi pakaian sederhana, mushaf usang pemberian ayahnya, dan sepasang sarung tangan latihan yang telah lama tidak ia gunakan. Tangannya sempat ragu memegang gagang koper, seakan keberangkatan ini bukan hanya untuk pulang, tetapi juga meninggalkan sesuatu yang perlahan tumbuh di negeri asing ini. Di depan rumah keluarga Kim, mobil hitam berhenti.
Bara akan meminta izin langsung pada Yuna sebelum menuju bandara. Namun saat keluar dari asrama pekerja, ia tak menyangka melihat Yuna sudah berdiri di sana, tanpa seragam, tanpa riasan, hanya mengenakan mantel panjang dan wajah yang lebih diam dari biasanya. "Kau jadi pulang," ucapnya pelan. Bara mengangguk. "Ayah saya butuh saya." Hening sejenak. Angin pagi menggoyangkan daun pohon maple di halaman. Yuna ingin mengatakan banyak hal, menahan, meminta penjelasan, bahkan menawarkan dirinya ikut. Namun yang keluar hanya satu kalimat sederhana. "Aku ikut." Bara menoleh cepat. "Nona, aku ikut ke Indonesia." Tatapannya mantap, meski suaranya bergetar. "Aku ingin tahu duniamu. Aku ingin tahu kenapa kau bisa menjadi seperti ini. Dan aku mau bertemu keluargamu." Bara terdiam lama. Ia ingin menolak, karena perjalanan ini bukan wisata, melainkan perjalanan kembali kepada luka. Tapi tatapan Yuna bukan tatapan anak manja atau petarung angkuh. Itu tatapan seseorang yang ingin belajar, bukan menguasai. "Apa Tuan Kim mengizinkan?" tanya Bara akhirnya. "Ayah sudah tahu," jawabnya. "Dan beliau tidak melarang." Bandara Incheon terasa asing bagi keduanya meski telah ratusan kali mereka lewati. Bagi Bara, kali ini bukan sekadar perjalanan. Bagi Yuna, ini bukan sekadar keberanian. Ini adalah langkah keluar dari segala yang selama ini ia yakini benar. Dalam pesawat, Yuna duduk di samping jendela. Tangannya menggenggam sabuk pengaman terlalu erat. Ia melirik Bara yang duduk di sampingnya. Menutup mata, bibirnya bergerak pelan menyebut nama Allah dalam doa. "Apa itu? Doa?" tanya Yuna ragu. Bara membuka mata. "Iya, meminta kepada Allah agar perjalanan ini dipermudah." "Bolehkah aku belajar suatu hari nanti?" Yuna bertanya, tak menoleh. Bara menatapnya sejenak. "Belajar bukan karena seseorang, tapi karena hatimu ingin. Jika itu datang dari hatimu, pintunya selalu terbuka." Yuna tidak menjawab, tapi ia menatap jendela, dan untuk pertama kalinya, langit tidak terlihat kosong. Ketika pesawat mendarat di tanah Indonesia, udara terasa berbeda. Hangat, lembab, dan penuh aroma tanah basah. Di luar bandara, suara azan maghrib berkumandang. Bara berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lelah, tetapi karena ia merasa pulang bukan hanya ke tanah kelahiran, tapi juga ke panggilan Allah yang selama ini ia rindukan. Yuna berdiri di sampingnya, mendengarkan azan tanpa mengerti artinya. Tapi suara itu mengguncangnya. Entah kenapa, rasanya seperti panggilan dari tempat yang tak pernah ia ketahui, tapi seolah pernah ia dengar dalam tidur. "Suara apa ini?" tanyanya lirih. "Panggilan untuk sholat," jawab Bara. "Tanda bagi kami untuk kembali pada Dia yang menciptakan." Yuna hanya mengangguk pelan, tidak berani bertanya lebih. Perjalanan dari kota menuju desa Bara memakan waktu beberapa jam. Jalan semakin kecil, rumah semakin jarang. Sawah membentang, dan udara desa menyambut dengan aroma rumput sehari setelah hujan. Ketika mobil berhenti di depan rumah kayu sederhana, Bara menghela napas panjang. Di teras, seorang perempuan tua berjilbab sederhana berdiri, menahan air mata, ibunya. Ia berjalan cepat, memeluk Bara erat-erat, seperti takut anaknya akan hilang lagi. "Ra, kau pulang. Nak, kau pulang." Bara memeluk ibunya, matanya basah. "Maaf baru sekarang, Bu." Dari balik tirai jendela, terdengar suara batuk berat. Ayahnya terbujur lemah di atas dipan bambu. Tubuhnya kurus, wajah pucat. Bara mendekat, menggenggam tangan ayahnya. "Ayah." Bara pulang. Ayahnya membuka mata perlahan. Senyum tipis muncul. "Akhirnya, Allah mengizinkan kau pulang." Yuna mematung di pintu. Dunia ini terlalu berbeda dari lantai marmer rumahnya di Seoul. Tapi ketika melihat Bara mencium tangan ayahnya, menahan tangis, ia merasa sesuatu di dadanya retak, bukan karena sedih, tapi karena ia tidak pernah punya rumah seperti ini, cinta seperti ini.
Malam itu, ketika semua tidur, Yuna duduk sendirian di teras. Langit penuh bintang. Suara jangkrik terdengar jelas. Ia memikirkan banyak hal, tentang kekuatan, tentang kehilangan, tentang bara, dan tentang kata yang baru ia dengar, tawakal. Di dalam kamar, Bara sujud lama, memohon pada Allah agar diberi kekuatan menghadapi esok. Apapun itu. Dan malam yang sunyi itu menjadi penanda. Perjalanan mereka baru saja berubah arah. Bukan lagi tentang kekalahan atau kemenangan, tapi tentang hati yang kembali mencari makna. Malam di desa terasa sunyi, hanya terdengar bunyi jangkrik dan sesekali angin yang menyentuh daun pisang di halaman. Bara duduk sendirian di samping rumah, dekat sumur tua tempat ia dulu diajari berwudhu oleh ayahnya. Cahaya lampu minyak menggantung redup, memantulkan bayangan tubuhnya yang membungkuk lelah. Setelah kehadiran Zahra dan sesak di dada ibunya, hatinya seperti dililit dua masa, yang dulu ia kubur dan yang kini datang tanpa diminta. Dari dalam rumah, suara ayahnya yang sulit bernapas masih terngiang. Bara baru saja selesai menjaga ayah, menyeka keringatnya, membacakan doa pelan di telinganya. Ketika hendak keluar untuk mengambil udara, ia tidak menyangka Yuna ada di sana, berdiri di bawah pohon rambutan, diam. Tatapannya tidak lagi sombong seperti dulu. Bara, panggilnya lirih. Bara menoleh, berdiri pelan. Mengapa belum beristirahat, Nona? Yuna menggenggam jemari sendiri, seolah menahan getar. Aku ingin bicara. Bukan sebagai majikan atau orang asing, tapi sebagai seseorang yang tidak ingin pergi membawa diam. Bara mengangguk pelan, mempersilakan. Hening sebentar menggantung, hanya suara dedaunan bergesek pelan. Aku melihat bagaimana kau memperlakukan ayahmu, ucap Yuna, suaranya pelan namun tegas. Bagaimana kau mencuci kakinya dengan air hangat, membisikkan doa untuknya. Di negaraku, kehormatan sering diukur dari medali dan gelar. Tapi di sini, aku melihat kehormatan tidak butuh sorot lampu. Bara terdiam. Ia tidak terbiasa dipuji. Terlebih oleh Yuna. Aku datang ke sini bukan hanya karena penasaran, lanjutnya. Tatapannya menembus malam, tapi suaranya jujur. Aku datang karena hatiku bergerak ke arah yang tidak pernah kuperkirakan. Aku mengagumimu. Lebih dari itu, aku jatuh cinta pada caramu memegang dunia tanpa menggenggam kuat-kuat. Bara menunduk. Kata, cinta, itu terasa berat. Apalagi keluar dari orang yang dulu berdiri angkuh di depan matras. Yuna mengambil napas panjang, lalu berkata tanpa gemetar. Bara, menikahlah denganku. Kali ini bukan karena taruhan, bukan karena gengsi, tapi karena aku ingin mencintaimu di jalan yang baik, yang diridhai Allah. Kata-kata itu jatuh seperti petir di hati Bara, hangat sekaligus menyakitkan. Bara tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba memilih kata tanpa melukai. Nona Yuna, perasaan Anda bukan sesuatu yang saya anggap remeh. Saya menghargainya. Tapi pernikahan, bukan hanya soal dua hati. Ini soal iman, restu orang tua, dan jalan yang harus bersih. Yuna menatapnya, tidak menangis, namun matanya basah. Apakah karena aku berbeda keyakinan? Bara mengangguk pelan. Sebagian, iya. Karena aku ingin jika aku mencintai seseorang, aku mencintainya karena Allah, bukan hanya karena rasa. Dan aku takut, aku membawa Anda ke jalan yang tidak semestinya. Yuna menarik napas gemetar. Namun ia tidak mundur. Kalau harus belajar, aku akan belajar. Kalau harus memahami keyakinanmu, aku bersedia. Aku tidak meminta kau langsung menerima. Aku hanya ingin kau tahu, cintaku bukan dari kalah, tapi dari melihatmu menjaga kehormatan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Keheningan turun sekali lagi. Malam seakan menahan napas. Bara mendongak, menatap Yuna. Ada sesuatu yang berbeda di mata perempuan itu. Bukan lagi api ego, melainkan keteguhan. Aku tidak meminta jawaban malam ini, lanjut Yuna. Langkah maju satu langkah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pergi, kecuali kau sendiri yang meminta.
Bara menggenggam mushaf kecil di saku bajunya. Ia hanya berkata pelan, "Saya takut menyakiti salah satu dari kalian." Yuna mengernyit. "Salah satu?" Bara menunduk. "Zahra. Dia bagian dari masa lalu yang belum selesai." Untuk pertama kalinya, Yuna tidak membantah. Ia justru menutup mata, menahan pedih. "Kalau begitu, jangan pertaruhkan hatimu dengan kebingungan. Simpanlah dulu." Ia melangkah mundur. Namun sebelum berbalik, ia berkata pelan, "Aku tetap di sini. Tidak untuk menuntut jawaban, hanya untuk tetap jujur. Meski mungkin aku bukan yang kau pilih." Bara hanya mampu menatap punggung itu saat Yuna berjalan menjauh, menahan langkah agar tidak memanggil. Di dalam kamar, ayah Bara terbatuk lemah. Ibu Bara mengusap wajahnya dengan air mata. Zahra belum kembali malam itu. Dan Bara berdiri sendiri di halaman, menyebut nama Allah tanpa suara, berharap hatinya tidak tumbang oleh cinta, tidak rebah oleh ego. Malam terus berjalan. Namun setelah ucapan itu, desa tidak lagi sunyi sama seperti kemarin. Angin sore desa meniup lembut dedaunan mangga di halaman rumah Bara. Cahaya matahari yang mulai condong membentuk siluet keemasan di tanah. Seolah desa ini ingin mencatat setiap peristiwa dengan tenang. Padahal di dalam rumah, hati beberapa orang baru saja diguncang. Setelah lamaran kedua yang jujur dari Yuna beberapa hari sebelumnya, bukan karena ego, tapi karena rasa yang ia akui sendiri, Bara belum memberi jawaban. Bukan karena ia tidak merasakan apapun, tetapi karena banyak hal belum selesai. Ayahnya yang masih sakit, perbedaan keyakinan, dan ketakutan akan mencederai siapapun yang terlibat. Namun hari itu, sesuatu muncul tanpa diundang, dan mengubah arah segalanya. Langit mulai gelap ketika seorang perempuan datang dengan langkah pelan ke depan rumah keluarga Bara. Rambutnya tergerai sederhana, matanya sayu namun tajam, dan sorotnya membawa sesuatu yang tidak bisa dipahami hanya dengan kata. Namanya Zahra. Di desa ini, dia dulu dikenal sebagai gadis yang lembut dan pandai mengaji, perempuan yang sejak kecil tumbuh bersama Bara, dan orang yang dulu hampir menjadi istrinya. Namun 3 tahun lalu, banjir bandang menghanyutkan rumah Zahra. Ia menghilang tanpa jejak. Semua orang mengira ia meninggal. Bara menyalatkan jenazah tanpa tubuh, dan sejak hari itu, ia menutup pintu hatinya. Kini Zahra kembali. Namun bukan sebagai kenangan, melainkan kenyataan hidup. Ibu Bara menatap tertegun di ambang pintu ketika melihat Zahra berdiri. "Zahra, astagfirullah. Ini benar kamu?" Zahra menunduk, menahan gemetar. "Maaf, Bu. Zahra baru bisa pulang sekarang. Banyak yang tidak bisa kuceritakan sekaligus. Tapi, aku masih hidup." Air mata Ibunda Bara jatuh, antara bahagia dan terkejut. Ia memeluk Zahra, seakan takut perempuan itu akan hilang lagi. Bara muncul di belakang ibunya. Dunia seperti berhenti ketika matanya bertemu dengan mata Zahra. Waktu, doa, luka, semua bertabrakan dalam satu tatapan. Bibirnya kering, suaranya patah. "Zahra, kamu masih hidup." Zahra menyambung lirih. "Allah masih mengizinkan aku kembali." Namun kata itu menggantung, cepat terpotong oleh langkah lain yang datang dari arah halaman. Kim Yuna. Ia baru saja selesai membantu warga menyiapkan hidangan sore di balai desa. Senyumnya masih tersisa ketika ia melangkah masuk ke pelataran rumah. Tapi senyum itu hilang seketika saat melihat Zahra berdiri di pintu, dipeluk hangat oleh Ibu Bara, sementara Bara hanya bisa berdiri kaku. Tatapan mereka bertiga bertemu, dan sunyi segera berubah menjadi jurang. "Siapa dia?" tanya Yuna perlahan. Suaranya tidak tinggi, tapi tajam. Ia bukan marah, namun bingung, tersesat. Zahra menoleh, menatap perempuan asing yang berdiri dengan pakaian sederhana namun rapi. Ia menjawab sopan. "Aku, teman masa kecil Bara." Ibu Bara mengusap air mata, lalu berkata pelan, "Bukan hanya teman. Zahra, dulu calon istri Bara." Ucapan itu menusuk. Bukan seperti pedang yang menghancurkan dalam satu tebasan.
Tapi seperti duri kecil yang tertanam dalam-dalam ke dada Yuna, membuatnya sulit bernapas. Bara mengepalkan tangan. "Ibu," ucapnya pelan, mencoba menghentikan. Tapi sudah terlambat. Yuna menunduk, mencoba tersenyum tipis. "Calon istri." Ia menatap Bara. "Artinya, sebelum aku datang, hatimu sudah bukan milikmu sendiri." Bara ingin menjelaskan, namun hatinya sendiri gemetar. "Zahra hilang. Aku pikir dia sudah mati." Zahra menyambung tanpa emosi. Ia tersenyum pahit. "Semua orang pikir begitu. Aku pun sempat merasa begitu. Tapi Allah membawaku hidup, meskipun bukan untuk kembali dengan cara yang mudah." Hening menggantung. Tidak satu pun berani bergerak. Malam menjalar cepat. Di dalam kamar, Bara duduk menghadapkan wajah ke mushaf. Napasnya berat. Suara detak jantungnya sendiri terlalu keras untuk diredam. Di luar kamar, Zahra duduk di ruang tamu, ditemani ibunda Bara yang mengusap punggungnya pelan. Sementara di teras, Yuna berdiri menatap langit. Tangan menggenggam sabuk hitamnya erat-erat. Satu-satunya benda yang dulu membuatnya merasa kuat. Namun malam itu, sabuk itu tak berarti. Air matanya jatuh diam-diam. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Apakah aku datang terlambat? Atau memang tidak seharusnya datang?" Dalam rumah kecil itu, 3 hati berdoa dalam diam kepada Allah, dengan cara mereka masing-masing. Satu berharap bisa diterima kembali. Satu berharap tidak menyakiti siapapun. Dan satu lagi, hanya ingin mengerti, apakah rasa yang ia bawa dari jauh pantas diperjuangkan? Dan sunyi malam itu menjadi pintu bagi bab berikutnya. Bab di mana rasa hormat, cinta, dan luka akan berbenturan lebih keras dari sebelumnya. Malam di desa barat terasa dingin, meski angin tak begitu kencang. Namun dingin itu bukan dari cuaca, melainkan dari hati-hati yang tak tahu harus bertahan atau melepaskan. Sejak kedatangan Zahra, sunyi menjadi lebih berat. Rumah kayu itu seolah menyimpan 3 detak jantung dengan irama berbeda. Bara yang resah, Zahra yang menahan, dan Yuna yang mencoba berdiri meski tanah di bawahnya berguncang. Bara keluar dari kamar setelah lama sujud, berharap ketenangan dari Allah mencairkan kebingungan dalam dirinya. Lampu ruang tamu remang. Zahra duduk di sana, tangan menggenggam tas kecilnya, siap pergi. Ya, pergi. Ia tahu kehadirannya mengubah segalanya. "Aku akan menginap di rumah Ustadz Zahnur malam ini," kata Zahra lirih. "Aku tidak ingin mengganggu," lanjutnya, meski matanya memohon Bara memahami lebih dalam dari kata-kata itu. Bara menelan ludah. "Zahra, kau tidak mengganggu. Ini rumahmu juga. Dulu." Zahra menatap Bara. Tatapannya tidak marah, justru tenang, terlalu tenang. "Dulu, iya. Tapi sekarang, dunia sudah berjalan tanpa aku. Kau sudah belajar hidup tanpaku. Ra, aku hanya kembali membawa cerita, bukan hak." Bara tidak menjawab. Kata-katanya tercekat antara masa lalu dan saat ini. Di teras depan, Yuna mendengarkan. Ia tidak berniat mencuri percakapan, tapi suara mereka sampai ke tempatnya berdiri. Angin malam mengusap rambutnya. Ia menutup mata, memaksa dirinya tidak masuk, tidak mendesak, tidak menangis di sana. Zahra berdiri. Sebelum melangkah pergi, ia berkata pelan, "Bara, kau tidak perlu memilih sekarang. Tapi ingat, jangan sakiti siapapun hanya karena kau bingung. Kadang, mencintai artinya berani diam, bukan berani memiliki." Bara ingin menahan, tetapi ia tahu Zahra benar. Ia mengangguk lemah. "Jaga dirimu, Zahra." Zahra tersenyum tipis, lalu pergi menembus malam. Yuna masih berdiri di teras ketika Bara keluar. Hening menyelimuti mereka. Lampu minyak menggantung, menerangi hanya sebagian wajah mereka berdua. "Kau tidak mengejarnya," suara Yuna lirih. Bukan menyalahkan, lebih seperti memastikan. "Dia butuh tenang," jawab Bara pelan. Yuna menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, kau tak salah. Tapi, aku ingin kau tahu satu hal." Ia menggenggam erat kedua tangannya.
Kedatanganku ke sini bukan untuk merebutmu dari siapapun. Aku datang karena aku memilih jujur pada hatiku. Bara memandangnya. Sorot mata Yuna tidak lagi penuh api, tapi basah oleh keberanian yang menyakitkan. Aku tahu, dan aku menghormatinya. Lalu, apakah perasaanku merepotkanmu? Tanya Yuna, suaranya sangat pelan, hampir seperti anak kecil yang takut dimarahi. Bara menggeleng. Tidak pernah. Yuna mengalihkan pandangan ke arah sawah gelap. Sejak aku tiba di sini, aku belajar satu hal. Mencintai tidak selalu berarti memiliki. Tetapi aku juga manusia. Bara, aku punya rasa takut. Takut bahwa aku hanya datang untuk menjadi persinggahan hatimu, bukan tujuan. Kata-kata itu menampar Bara lebih dari pukulan manapun. Ia menunduk. Maaf kalau membuatmu merasa begitu. Aku tidak meminta jawaban sekarang, lanjut Yuna. Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih bisa ada di sisimu, meskipun bukan sebagai pemilik hatimu. Bara terdiam lama sebelum menjawab. Jika kau ingin tinggal di sini, tinggallah bukan karena aku, tapi karena hatimu menemukan rumahnya. Karena jika kau bertahan hanya demi seseorang, suatu hari kau akan merasa lelah. Yuna menutup mata sejenak. Mungkin benar, tapi aku tetap memilih tinggal. Di dalam kamar, Zahra berbaring di rumah Ustadz Zahnur. Langit-langit bambu di atasnya tak mampu menahan deras kenangan. Ia memandang mushaf di sampingnya dan berbisik, Allah, jika aku kembali bukan untuk dimiliki, ajarkan aku ikhlas. Jika aku datang hanya untuk menjadi ujian, ajarkan aku sabar. Di sisi lain desa, Bara duduk sendiri di belakang rumahnya, di dekat sumur tua tempat ayahnya dulu mengajarinya wudhu. Malam itu, ia menangis untuk pertama kalinya sejak tiba di desa. Bukan karena Zahra kembali, bukan karena Yuna terluka, tapi karena ia sadar, cinta bisa jadi ujian, bukan anugerah, jika tidak disandarkan pada Allah. Pagi datang tanpa suara. Burung-burung bersahut pelan dari ranting pepaya. Yuna keluar rumah lebih awal dari Bara, mencuci tangan dengan air sumur, lalu duduk menatap matahari muncul dari balik bukit. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam, membiarkan sinar hangat itu mengisi kekosongan di dadanya. Ketika Bara muncul, mereka hanya saling bertukar pandang. Tidak ada percakapan, hanya pengakuan tak bersuara bahwa hari ini berbeda dari kemarin, dan mungkin semua hari setelah ini tak akan sama lagi. Dalam sunyi itu, masing-masing dari mereka tahu, ada keputusan besar di depan mata. Namun sebelum sampai ke sana, mereka harus belajar menata hati yang mulai berbenturan. Karena cinta tanpa sandaran pada Allah hanya akan menjadi angin, datang, mengguncang, lalu pergi tanpa arah. Fajar belum sepenuhnya naik ketika udara desa dihinggapi kegelisahan yang tidak biasa. Di satu rumah, Zahra memandangi mushaf dengan mata yang bengkak karena kurang tidur. Di halaman yang lain, Yuna duduk dengan sabuk hitam di pangkuannya, menekan rasa sakit yang tak terlihat. Dan di tengah semua itu, Bara berdiri di samping sumur tua, membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap beningnya air bisa menjernihkan hatinya yang keruh. Ayahnya belum membaik. Nafasnya berat dan terputus-putus. Ibunda Bara lirih membisikkan doa di samping ranjang. Jemarinya menggenggam tangan suami yang kian dingin. Bara duduk di lantai tanah dekat ranjang itu, membacakan doa perlahan. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Dalam keheningan itu, yang terdengar hanya isak tertahan dan napas yang makin pelan. Ketika pagi mulai bergerak, suara langkah mendekat dari pintu depan. Han Ji-ho muncul. Tubuhnya tegap. Mata tajamnya mengarah pada Bara yang sedang menutup mushaf perlahan. Di belakangnya, beberapa warga desa dan murid silat lokal berdiri, bingung, karena kedatangan pria asing itu terlalu mendadak dan membawa hawa tantangan. Aku datang bukan untuk menghancurkan rumahmu, kata Ji-ho dingin. Tapi aku tak bisa diam melihat Yuna dan diriku terikat oleh sesuatu yang belum jelas. Jika kau laki-laki terhormat, hadapi aku, bukan dengan kata, tapi dengan keberanian. Bara berdiri, napas pelan. Ayahku sedang sakit. Ini bukan waktu untuk keangkuhan. Justru karena itu, potong Ji-ho,
mendekat satu langkah. Aku ingin semuanya selesai sebelum dia pergi. Aku ingin memastikan Yuna tidak tertarik pada seseorang yang bahkan tak mampu menyelesaikan urusan hatinya sendiri. Kata-kata itu menyayat. Namun Bara tidak meninggikan suara. Ia menunduk sejenak, lalu berkata lirih, "Kalau ini harus terjadi, biarlah terjadi di tempat yang tak melukai siapapun." Lapangan tanah dekat surau desa menjadi saksi. Warga berdatangan, sebagian bingung, sebagian mencoba menahan. Tapi pelatih silat desa hanya berkata, "Kadang dua hati tak akan tenang sampai satu kebenaran berdiri." Jiho berdiri tegap, mengenakan pakaian latihan Korea yang dibawanya dari Seoul. Bara berhadapan dengan sarung dan baju silat putih sederhana. Ia tidak membawa senjata apapun, hanya membawa keyakinan bahwa ia tidak bertarung untuk menang, hanya untuk menjaga kehormatan. Yuna tiba-tiba muncul di sisi lapangan, wajah pucat, mata merah karena air mata semalam. Zahra pun berdiri tak jauh darinya. Diam, memeluk sajadah kecil di dadanya. Dua perempuan yang mencintai lelaki yang sama, berdiri tanpa kata, menahan gemuruh jiwa masing-masing. Pertarungan dimulai tanpa gong. Jiho menyerang lebih dulu. Pukulan cepat menghujam udara, disambung tendangan putar. Bara menghindar, tenang seperti sungai di musim kemarau. Ia menangkis tanpa membalas. Tubuhnya lentur, seakan menari dengan angin. Namun Jiho bukan musuh biasa. Ia menyerang dengan kemarahan yang dibungkus kecemburuan. Satu tendangan akhirnya mengenai lengan Bara. Tidak keras, tapi cukup membuatnya mundur selangkah. Jiho mendesis. "Itu pertama. Akan ada lebih banyak." Bara menarik napas panjang. Ia menyebut nama Allah di dalam hati, lalu melangkah maju bukan untuk melawan, tetapi untuk mengakhiri. Saat Jiho melayangkan pukulan terakhir, Bara menangkis, memutar tubuh lawan dengan teknik silat halus, dan menekuk pergelangan tangan Jiho hingga pria itu jatuh berlutut. Tidak ada darah. Tidak ada pukulan balasan. Hanya satu gerakan yang menunjukkan, pertarungan sudah cukup. Bara melepaskan pegangan. "Mundur." Suaranya tenang namun tegas. "Kau bukan musuhku. Aku tidak ingin menang atasmu. Aku hanya ingin menjaga agar tidak ada yang tersakiti lebih dalam." Jiho terdiam. Rasa sakit di tangannya tidak lebih perih daripada luka di hatinya sendiri. Di sudut lapangan, Yuna menutup mulutnya, menahan tangis. Zahra memejamkan mata, seakan menerima bahwa dunia tidak lagi sama. Bara menunduk pada semua yang hadir, lalu berkata lirih, "Tak ada yang menang saat ego bertarung. Yang tersisa hanya hati yang terluka." Langit mendung. Angin berhenti sesaat. Dan di kejauhan, suara azan zuhur dari surau memanggil, seakan mengingatkan bahwa semua ini hanya bagian kecil dari takdir yang jauh lebih besar. Orang-orang berpencar perlahan. Yuna tetap berdiri diam. Tangannya meremas sabuk hitamnya hingga memutih. Zahra menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Bara menatap surau, lalu berjalan menuju rumahnya. Ayahnya masih menunggu, entah untuk hidup lebih lama, atau memberi pesan terakhir.